Halo semua mitra Okmin TV di mana saja Anda menonton tayangan kami pada kesempatan ini. Spesial hari ini saya, Preni Lutrun, mengundang Bapak Gabriel Goa. Beliau adalah Ketua Yayasan Suara Timur Indonesia. Kita sedikit berdiskusi tentang misi besar dari Paus Leo ke-14, Paus yang baru saja menggantikan Paus Fransiskus. Kita tahu bahwa ada pesan-pesan yang begitu luar biasa Pak Gabriel dalam konteks pidato kemarin beliau, dan ini barangkali kita di Indonesia juga memahami itu sebagai pesan-pesan yang memang harus kita lakukan di Indonesia. Dan seperti kita tahu bahwa pesan dari Paus Leo tidak keluar dari poin yang pertama adalah soal misi perdamaian dunia, keadilan, dan juga ada kaitannya dengan kemanusiaan dan hak asasi manusia dan segala macam ya. Konteks inilah kami coba berbincang dengan Pak Gabriel Goa untuk melihat bahwa penting sekali kita mencoba menerjemahkan pesan yang begitu luar biasa dari Paus Leo untuk seperti apa kita lakukan perubahan, langkah-langkah perubahan di Indonesia. Pak Gabriel, kita di Indonesia ini kan wilayah yang termasuk paling rentan dengan konflik ini kan di wilayah timur, dan ini kan pesan Bapak Paus ini kan tentu saja menjadi satu tanggung jawab moral untuk kita sebagai anak-anak Indonesia dan khususnya di wilayah timur, untuk seperti apa sih ya yang harus kita lakukan untuk memperbaiki keadaan, apalagi daerah timur itu daerah yang begitu penuh dengan sumber daya alam, tapi begitu juga dengan begitu kayanya, tapi kemudian banyak juga persoalan yang muncul di sana. Ada persoalan kemanusiaan, eksploitasi sumber daya alam dan macam-macam, ya tidak termasuk kekerasan dan macam-macam. Nah ini barangkali Pak Gabriel Goa sebagai ketua di Yayasan Suara Timur Indonesia memahami pesan besar dari Pak Paus Leo ini seperti apa? Silakan Pak Gabriel. Terima kasih dan salam, salve untuk semua pemirsa Okmin TV dimanapun berada. Pertama, kami dari Suara Timur Indonesia menyampaikan profisiat atas terpilihnya Paus yang baru yang mengambil nama yang menarik adalah Leo yang ke-14. Leo yang ke-13 itu terkenal dengan ensikliknya yang luar biasa mengenai pekerja, soal hak pekerja, yaitu Rerum Novarum. Karena waktu itu terjadinya perubahan besar, industri dari agraris menuju industri di Eropa. Ini yang terjadinya ketimpangan, ketidakadilan terjadi, maka maka Leo ke-13 ini juga menjadi inspirasi baik dengan kita di Indonesia maupun saya kira ini juga inspirasi untuk Paus Leo ke-14 untuk mengambil nama ini, karena Leo ini adalah orang-orang yang nanti harus kuat di tengah situasi kondisi buruk apapun. Dan menarik ini, Paus Leo ke-14 itu kan lahir dan besar di negara kapitalis, dari Amerika ya? Amerika, di Chicago. Tapi dia bukan di Chicagonya yang wah, ini ibaratkan di Jakarta ada yang elit, tapi mereka ini di daerah yang pinggiran. Chicago Selatan ini pinggiran, dan juga itulah para wong cilik yang berjuang untuk mempertahankan hidupnya, mengais rezeki di sana. Dan ini kan membantu dan membesarkan beliau untuk hidup di tengah masyarakat di daerah kapitalis, tapi mereka ini juga termasuk yang di pinggiran, tapi imannya yang kuat sehingga memperkuat dia untuk mengambil langkah
mencontoh ibunya. Dan dalam perjalanan hidupnya, beliau itu memilih untuk menjadi Ordo Santo Agustinus. Santo Agustinus ini terkenal karena dia ini juga istilahnya tidak percaya Tuhan, hidup tapi berkat mamanya Santa Monica itu membuat dia bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, dan dia otaknya luar biasa. Maka intelektual juga penting, tapi nuraninya ini adalah care terhadap orang-orang kecil. Dan menariknya Paus Leo ke-14 ini kan berkarya lama di Amerika Latin, yaitu Peru. Dan situasi di Peru, Amerika Latin itu tidak jauh berbeda dengan situasi kondisi Papua. Yaitu daerah yang kaya raya, hutan tropis yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa. Tapi ini hanya digerogoti oleh kong-kali-kong antara elit di wilayah itu dengan kejahatan korporasi internasional, yaitu kapitalis. Sehingga dia merampok hak ekosop orang asli Amerika Latin, yaitu adalah orang-orang yang Indian. Ini yang mendorong juga beliau untuk bercermin ini bagaimana nanti melangkah ke depan. Maka ini kan terjadi konflik. Maka pesan beliau dalam pidato awal pertama di Basilika Santo Petrus adalah pesan perdamaian. Sebenarnya ini juga melanjutkan dari pesan universal yang sudah dilakukan secara konkret oleh Paus Fransiskus. Nah, ini mengapa? Karena situasi kondisi sekarang sudah mengarah kepada konflik. Tidak hanya konflik kepentingan politik, tapi juga nanti adalah konflik bagaimana soal hak-hak ekosop mereka yang dirampok dari kapitalis atau orang kaum kuat kuasa dan kuat modal dengan orang asli. Misalnya seperti di Papua. Tapi cerita-cerita Paus Leo ini kan pernah di Papua nih. Jadi begini, yang menariknya karena dia pernah menjadi superior general Ordo Santo Agustinus ini, maka beliau ini seperti juga Paus keliling dunia. Dan salah satu yang pelayanan OSA ini adalah di Bumi Cendrawasih. Beliau dekat sekali juga di orang Papua berarti. Beliau mengunjungi dan mengalami penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Papua. Terutama orang asli Papua yang wilayahnya kaya raya, tapi saat ini kan hak-hak ekosop mereka dirampok. Terus karena hak ekosop mereka dirampok, sumber daya alam mereka diambil dan dirampok. Terus terjadinya pelanggaran HAM. Nah, mereka kritis, mereka distigmatisasi. Bapak, mereka yang mau merdeka. Bapak, ada juga segelintir yang mau bebas atau otonom. Itu kan hak politiknya mereka. Tapi ini kan sudah masuk di wilayah NKRI. Tapi pendekatan dari Jakarta tidak bisa serta-merta adalah pendekatan kursif, yaitu security, pendekatan keamanan semata, tapi harus mengedepankan pendekatan dialogis yang mengedepankan keadilan. Karena begini, adil dulu baru bisa damai. If you want peace, work for justice. Yang lemah untuk di Papua adalah kita tidak bekerja untuk keadilan. Tapi kita merampok hak-hak ekosopnya orang asli Papua, bahkan yang lebih parah, jatah hak mereka untuk pendidikan anak usia dini itu pun dikorupsi. Contoh di Provinsi Papua Selatan. Di wilayah lain, yaitu apa? Semua kok ilegal. Illegal mining, illegal logging, ilegal semua. Pertanyaannya, kok negara membiarkan? Ini di Bumi Cendrawasih, negara membiarkan. Ada apa? Maka ini kan harusnya memberdayakan orang asli Papua, terutama mengedepankan SDM. Itu juga Paus Leo ke-14 ini adalah orang yang passion mengenai pendidikan.
Oke. Nah, dan dia akan mengedepankan pendidikan sumber daya manusia yang akan mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan dan kepentingan mereka dengan tetap menghargai seperti rawat ibu bumi. Itu yang dikehendaki juga seperti Paus Fransiskus. Iya. Nah, ini mengapa ini? Dan mereka punya hak-hak istimewa itu harus dikedepankan. Oke. Nah, ini penting sekali karena kejahatan kemanusiaan yaitu merampok hak-hak ekosop mereka yang kaya raya akan berdampak apa? Mereka tereksploitasi, mereka teralienasi, orang asli Papua nih. Akan terjadi adalah sakit hati, maka mereka marah. Maka pendekatan itu jangan pendekatan dari Jakarta, pendekatan kekuasaan. Maka ini harapan kita dan harapan orang asli Papua, Paus Leo ke-14 bisa menginisiasi untuk menyelamatkan anak-anak manusia yang juga adalah umatnya supaya tidak menjadi korban pelanggaran HAM, korban perampokan hak-hak ekosop, dan menjadi korban human trafficking karena apa? Sumber daya alam mereka yang kaya dirampok. Pada saat mereka kritis, mereka distigma bahwa mereka adalah mau merdeka. Ini kan lebih sakit. Padahal mereka ini hanya mempersoalkan hak-hak mereka yang dirampok. Nah, ini yang beda dengan yang di Palestina. Palestina, Paus Fransiskus mendukung karena ada penyerangan dari Israel ke Palestina yang membuat mereka kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian, mereka menjadi pengungsi. Itu diselamatkan. Nah, di Papua ini kita tidak mengedepankan penghargaan kepada hak-hak orang asli Papua. Dan selalu dibilang orang Papua itu adalah bodoh, orang Papua itu adalah terkebelakang, pemabuk. Itu stigma yang buruk. Itu stop segera untuk dihentikan. Pernyataan-pernyataan negatif ini diganti dengan pernyataan yang positif seperti pendekatan yang dilakukan oleh Paus Leo ke-14. Sebelum dia jadi Paus, dia sudah kunjungi Papua. Berarti dia paham betul mengenai suara voice of the voiceless orang asli Papua. Pendekatan yang sangat humanis. Ya, jadi manusia itu adalah harkat citra Allah, harkat martabatnya harus dihargai. Bukan dieksploitasi untuk merampok hak-hak ekosopernya mereka yang kaya raya loh. Itu tidak boleh. Masa mereka harus mati di tengah kebelimpahan harta kekayaan mereka, sumber daya alam mereka yang luar biasa. Dan mereka harus busung lapar di tengah mereka, stunting di tempat yang ini. Terus selama ini yang diambil itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan oligarki, kepentingan Jakarta. Itu harus di stop. Mari membantu. Contoh, salah satu contoh bisa ditiru. Ini saya kira semangat bersamaan dengan semangat Paus. Baik Paus Fransiskus maupun Paus Leo ke-14 adalah salah satu tokoh asli Papua, yaitu Bapak John Glubagepse, yang menyelamatkan orang-orang Marin dan juga orang-orang asli di MAPI maupun di Provinsi Papua Selatan dengan apa? Mereka petani, peternak, nelayan harus mencetak uang di tengah program nasional pemerintah yang katanya untuk ketahanan pangan. Itu baru wacana. Beliau sudah lakukan itu. Beliau sudah lakukan. Saya kira Presiden Prabowo bisa belajar dari Bapak John Glubagepse, tokoh asli Papua Marin di Provinsi Papua Selatan. Kenapa? Dia sudah mulai bergerak. Ayo kita kolaborasi begitu, dan ini yang membuat mereka akan terpanggil untuk berpartisipasi, bukan dengan pendekatan keamanan, dikit-dikit tembak, dikit-dikit, itu tidak bisa. Dan ini Paus tidak menghendaki itu. Maka peace, if you want peace, work for justice. Justice-nya apa? Penuhin hak-hak ekosop mereka. Betul. Kalau memang rencana nanti food estate-nya di sana harus ikutin konsepnya beliau. Saya pernah wawancara beliau, dia bilang ini bisa ada klaster-klaster. Misalnya ini
untuk laut. Klaster maksudnya agro wisata, agroindustri, terus juga untuk lumbung pangan. Lumbung pangan di Papua Selatan bisa menjadi lumbung pangan internasional. Ada di Tidak hanya ini, karena untuk apa? Membantu juga saudara-saudara di Pasifik, ya. maupun kerjasama strategis kawasan strategis di selatan Indonesia. Perlu ada kerjasama kawasan strategis selatan Indonesia, karena dari Merauke, ya? lumbung pangan internasional di Papua Selatan, yaitu Merauke dan yang lainnya, bisa membantu juga ke Dobo, Maluku, ke Tual, ke Tanimbar, ke Maluku Barat Daya, termasuk Timor Leste dan NTT. Itu. Dan memang ini perlu ada lalu lintas, itu apa, kapal kargo dan yang lainnya. Saya kira semangat Bapak Paus ini, karena ini juga Merauke sebagai pusat keuskupan agung di membawai sufragan di Jayapura, sufragan keuskupan di Sorong, terus Timika dan Agats, itu maka perlu didorong. Dan Paus karena pernah ke Papua dan mengalami, tentu saja masih mengalami dan mendengar, karena dia juga yang mendampingi sesama koleganya yang menjadi uskup di Timika sekarang, itu juga menjadi kolaborasi yang luar biasa untuk menciptakan peace building di Papua. Nah, ini terjadi. Maka dimulai dari Merauke, karena Merauke adalah pusat pergerakan dan juga pendidikan Katolik di Papua. Maka dalam rangka untuk mendekati Merauke menjadi pusat keagamaan, tapi sekarang juga provinsi sendiri, saya kira ini juga hak orang asli Papua, voice of the voiceless dari Bumi Cenderawasih, untuk meminta Paus mengunjungi mereka ke Papua. Selama ini paus-paus sebelumnya belum pernah mengunjungi Papua. NTT sudah, Flores ini, Sumatera sudah, Papua itu belum. Karena Papua ini sekaligus apa? Karena pesan perdamaian yang dibawa oleh Paus ini pas di Indonesia itu di Papua. Ketika Paus ini kita sebelumnya itu kan kita menanti-nanti, begitu menanti-nanti siapa penggantinya kan begitu. Tiba-tiba beliau muncul, ternyata beliau juga bukan orang asing, bukan orang baru di tanah Papua gitu kan. Nah, di saat beliau menyampaikan pesan-pesan yang begitu luar biasa, dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana melakukan misi besar beliau ini. Bukan tidak mungkin kalau beliau akan turun di Papua gitu ya, kalau dengan situasi, apalagi konteks hari ini dengan misi perdamaian, keadilan, dan ini sangat mungkin kalau apalagi ada histori beliau pernah di Papua, barangkali kalau ada suara-suara memanggil beliau ke Papua bisa jadi itu. Jadi kita tidak berharap, tapi inisiasi ini nanti pasca ditabiskannya sesama koleganya uskup Timika, itu bisa juga para uskup di Papua dan juga didukung Indonesia dan lainnya itu sangat berkunjung ke Vatikan seperti biasa ad limina dan yang lainnya, dan meminta Paus Fransiskus kan sudah diminta, tapi kan tidak bisa. Ya, akhirnya yang beliau hanya di sampingnya, tetangganya Papua Indonesia. Kali ini ya, karena Paus Leo ke-14 ini sangat paham tentang Papua dan juga penderitaan voice of the voiceless dari orang asli Papua, maka ini sudah waktunya rakyat Papua yang meminta beliau untuk menjadi inisiator perubahan sekaligus pembawa perdamaian di Bumi Cenderawasih. Keadilan, ya. Terutama apa? Ya tentu saja berdialog dengan Indonesia. Saya kira beliau juga bisa diminta menjadi mediator untuk penyelesaian masalah-masalah konflik di Papua, di tanah Papua. Ini
bisa duduk bersama. Tapi dalam konteks duduk sama-sama bukan atasan dan bawahan, tapi sama-sama punya hak yang sama untuk membicarakan tentang dialog adil dan damai di Papua. Dan ini bisa difasilitasi, dilaksanakan, yang tempatnya netral adalah di Vatikan. Jadi ini bisa mengundangkan, emangnya dalam tanda petik bilang KKB, kok kelompok pengacau dan sebagainya. Ini ada apa? Kan ini juga adalah sesama orang kita. Tapi mengapa mereka bisa berbeda? Karena selama ini kan tidak pernah ada dialog dari hati ke hati. Dialog dalam konteks persaudaraan sejati. Nah, ini bisa kita dorong melalui Paus Leo ke-14 untuk diminta menjadi mediasi dalam konteks penyelesaian masalah-masalah persoalan pelik di Papua, karena ini menyangkut juga umatnya. Baik saudara, jadi ini menarik sekali pertemuan saya dengan Pak Gabriel ini. Memang konteksnya misi besar Bapak Paus yang mana menitik beratkan soal perdamaian, keadilan, hak-hak asasi manusia yang memang hari ini harus diperjuangkan bersama. Dan kita telah diskusi dengan Pak Gabriel bahwa selaku Ketua Yayasan Suara Timur Indonesia, kita melihat potensi kekacauan, potensi masalah yang paling menonjol belakangan ini soal Papua. Dan memang ini saya kira pesan ini penting sekali untuk nanti ke depan harus bisa ditindaklanjuti para elit di daerah maupun tokoh-tokoh nasional dan lebih khusus pimpinan umat Katolik. Pak Gabriel, closing statementnya untuk pertemuan kita soal misi besar dari Bapak Paus terkait dengan keadilan, perdamaian, dan hak asasi untuk kita di Indonesia seperti apa? Harapan besar kita dari Indonesia adalah Paus Leo ke-14 itu melanjutkan untuk menindaklanjuti ensiklik Paus terkait penyelamatan harkat dan martabat orang, manusia citra Allah yang menjadi korban human trafficking. Itu kan di konteks Indonesia, dan khusus di Papua karena banyaknya illegal mining, banyaknya illegal logging, banyaknya perampokan hak-hak ekosop, maka berdampak ada terjadi human trafficking dengan tujuan eksploitasi seksual. Karena di situ untuk menyediakan apa? Yang di gunung-gunung dan sebagainya kepada orang-orang yang bekerja di illegal mining, illegal logging, dan yang lainnya, akan terjadi apa? Berdampak buruk bagi Papua adalah penyakit baru, adalah HIV/AIDS, terus ada kejahatan seksual, dan yang paling parah adalah terjadinya korban human trafficking, bukan orang asli Papua, tapi orang-orang yang dari luar Papua, khususnya dari Sulawesi Utara maupun Selatan maupun yang lain, termasuk dari Jawa ke Papua. Ini yang juga kita harapkan Bapak Paus Leo ke-14 melanjutkan misi kemanusiaan dari Paus Fransiskus. Karena Paus Fransiskus mendorong bahwa gereja harus terbuka, biara-biara harus terbuka untuk menyelamatkan para korban kemanusiaan, membutuhkan pertolongan tanpa melihat suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke saudara, luar biasa sekali kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Gabriel Goa terkait dengan misi besar yang segera kita akan lakukan untuk sebagai anak bangsa dan juga anak dari Timur Indonesia untuk melihat masa depan Indonesia lebih baik.